Apakah makhluk halus itu bisa mati, bisa makan, Ya. berkembang biak, dan bisa Orang yang membunuh ini pasti punya kekuatan-kekuatan tertentu ya. Anggaplah senjata gaib, sama cerita kemudian ada ilmu-ilmu gaib yang memang penunduk dari kekuatan ataupun makhluk gaib ini. Biasanya dibunuh itu biasanya dalam memang perang gaib ya, perang batin. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa Saran Beli Kejur dalam obrolan Bali Niskalu. Nah, pada kesempatan kali ini, Titiang Beli Kejur bersama teman Titiang, Beli Yudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra niki. Sehat. Beli di sehat. Ya. Nggih. Kembali kita ngobrol niki, Beli. Ya. Nah, dan karena banyak niki yang menanyakan, ternyata makhluk halusnya masih kurang katanya niki. Beli. Masih banyak yang ingin tanya. Ada wong samar yang menanya niki. Ada juga apa lagi ya? Pokoknya banyak niki yang nanya-nanya tentang makhluk halus niki. Kita bahas lagi sekali nggih. Nggih. Ya. Baik, bagaimanakah kisahnya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Beli Yudi, kemarin kan kita sudah membahas tentang makhluk halus nih, jenisnya banyak sekali. Ternyata ada yang nanya nih Ki, Beli, wong samar belum dibahas nih Ki. Bagaimana nih Ki, wong samar itu kan makhluk halus khas Bali nih Ki. Iya, ya betul. Apa itu wong samar? Ya. Kita paparkan wong samar ya. Samar kan samar tidak kelihatan. Ya, secara umum wong samar hampir melingkupi semua makhluk halus, entah momedi, entah tonyo, entah bako, bake, ketub-tub, anjo-anjo, nyok pupu, basang-basang, semua yang berbau halus itu berbadan wong samar. maya dia wong samar ya. Ternyata gitu Iya, ya. iya. Yang kira niki ada khusus dia wong samar karena niki yang pernah dengar cerita ada orang yang berteman dengan wong samar, ada yang menikah dengan wong samar juga. Ya. Itu. Nah itu dah karena samar ini secara umum dikatakan karena tidak berwujud fisik sehingga disebut dengan samar. Ya. Gamang juga karena gamang tidak jelas kan ya. Ya gamang tidak jelas. Tapi ada sih makhluk-makhluk yang memang dikategorikan gamang ini. Gamang ini sebenarnya ada dimensinya, dia hampir menyerupai wujud-wujud manusia. Wujud manusia sehingga disebut dengan gamang. Itu cuma gamang antara gamang dan wong samar ini meliputi gamang tapi gamangnya bukan wong samar juga. Berarti kalau disimpulkan wong samar itu hampir semua makhluk halus itu disebut wong samar. Karena dia tidak jelas, ya, tidak kelihatan. Nah, niki benarkah niki kalau wong samar niki dia ingin sekali berteman dengan manusia atau bahkan menikah? Karena yang dengar niki dengan informasinya bahwa kalau mereka bisa berteman dengan manusia, bisa menikah dengan manusia, bahkan jika dia akan menjadi sempurna, benar kan? Nah, menikah dengan wong samar ataupun berteman dengan wong samar ya, ini banyak terjadi di Bali, apalagi tahun 80-an masih ada ya berteman. Nah, sekarang pun masih ada juga hal-hal tersebut, di mana seseorang yang wong samar sangat senang sebenarnya berteman dengan manusia. Kenapa begitu? Karena manusia merupakan makhluk yang sempurna karena punya badan fisik. Nah itu yang disenangi oleh wong samar ya. Sehingga dia memang mencari orang-orang yang memang tubuhnya tis dan kemudian bisa dikuasai oleh samaris untuk menyembunyikan ataupun merahasiakan keberadaan mereka, sehingga orang-orang yang berteman dengan wong samar ini biasanya dipilih secara khusus. Gitu. Berarti kalau yang simpulkan ini makhluk halus disebut wong samar juga. Ya. Gitu. Kalau di luar kan lembut ya. Lembut sehingga lembut juga lembut ya. Nggak kelihatan. Niki pertanyaan ini, apa namanya? Benar nggak kalau manusia masuk ke dunia makhluk halus nih ke wong samar nih, dia tidak akan bisa keluar kalau tidak diizinkan keluar oleh makhluk halus nih. Benar seperti itu? Nah,
pengalaman ya, dari pengalaman, sekian kali pengalaman juga pernah diajak ke dunia itu. Nah, di mana dunia tersebut biasanya di dunia bawah, kebanyakan dimensi dunia bawah. Di dalam pengertian dunia bawah ini adalah kita itu terasa mencebur ya, kita merasa turun ke dunia, tapi seperti turun ke dalam sebuah lubang gelap ataupun sebuah pintu gelap, baru kita memasuki dunia dimensi, entah di tonyo, entah memedi, entah yang lain-lain, itu adalah dimensi ini lain-lain. Nah, kemudian ketika kita masuk ke sana dan kemudian kembali, ini tergantung ya apakah dia ngajak apa tidak. Ketika diajak sama salah satu memedi ataupun tonyo, sehingga dia harus keluar pun harus diajak oleh dia. Harus ada izin sendiri ya? Kalau kita sendiri sana masuk, kita sendiri juga keluarnya. Cuma keluar ini memerlukan tenaga yang sangat kuat, sebab untuk kembali itu melewati fase melelahkan ya, sehingga energi kita ini, kekuatan ataupun tenaga kita tersedot habis biasanya. Sehingga ketika keluar dari dimensi itu seperti ngos-ngosan. Habis napas habis, kan? Ya. Memerlukan tenaga yang sangat keras kan? Iya, sangat lumayan besar ya. Keluar dari dimensi ini, makhluk halus. Niki Marioli, katanya kalau makhluk halus itu bisa memberikan kekayaan kepada manusia dengan perjanjian tertentu. Benar seperti itu, Niki? Benar ya. Benar. Gimana sih bentuknya nih ke perjanjiannya? Ya, kekayaan kan relatif ya. Relatif. Nah, relatif, pengertian kita relatif adalah kekayaannya biasanya dibantu. Banyak makhluk-makhluk, jenis-jenis makhluk halus yang wong samar ini, salah satunya memedi. Nah, memedi biasanya sangat senang membantu manusia. Terlebih dari ada 3 jenis memedi ini, memedi barak, merah dia wujudnya, memedi putih, sama memedi cenik. Ya, paling senang membantu pada hal-hal sifatnya finansial, biasanya orang itu bisnis atau berdagang, sehingga ini yang ikut mendorong rezekinya gitu. Ini memedi cenik ya. Memedi cenik yang biasanya kalau di pasar-pasar tradisional banyak nih. Pasar tradisional, kemudian di dekat-dekat pohon-pohon besar, memedi cenik ini banyak, sehingga mereka memang senang pada bergaul dengan manusia, apalagi yang memang mencari bantuan makhluk gaib nih. Ya, memedi cenik ini wujudnya memang dia agak kecil, kurang lebih 1 sampai 1,5 meter, berwarna agak keputihan dia. Nah, biasanya dia itu dah senang pada tempat-tempat yang ramai dan di mana banyak orang, di sana dia senang. Kemudian dia senang juga membantu secara sudah melariskan dagangan untuk memperlancar rezeki orang, sehingga ada hal-hal khusus, modelnya ada barter khusus nantinya, entah dikasih permen, dikasih rarapan, entah apa. Yang dengar nih barternya ada sampai dengan tumal kan? Gimana nih? Nah, dengan tumal, ini sebenarnya barter dengan tumal A, tumal B, dengan tumal C gitu ya. Itu sesuai dengan niat si orang yang mencarinya. Kalau dia niatnya cuma ngasih permen aja, enggak masalah. Soalnya dia sering mendengar Niki, ada orang yang sampai memberikan tumal anaknya, istrinya, bahkan orang yang disayangi, kan? Tapi kalau tidak salah bererong. Gimana? Ya, bererong ini sebenarnya kan kalau di luar Bali disebut dengan tuyul ya. Tuyul. Kemudian bererong kalau di Bali memang khusus dia. Bererong ini tidak berbagai bentuk dia, bermacam. Ada yang bererong ini berbentuk burung, berbentuk ular, berbentuk monyet. Nah, kalau di luar kan ngipri namanya ya. Kalau berbentuk bangkal itu kan apa namanya, di luar kan ada juga ya. Ada babi ngepet. Ya, itu sebenarnya ini perjanjian gaib. Perjanjian gaib ini memerlukan antara orang yang ingin mencarinya dan bererong ataupun makhluk gaib yang ingin disuruh membantu. Sebenarnya ini tidak ada ini harus tumbal nyawa, tumbal itu tidak sebenarnya. Sebenarnya makhluk gaib ini sebenarnya makhluk yang polos, tidak neko-neko. Sebab orang yang mencarinya ini, si orang mencari ini biasanya yang neko, biar dapat nih saya tumbalkan ini, ataupun saya dapat nih saya kasih bebek setiap bulan. Nah, itu biasanya. Itu karena keinginan orang yang mencari. Satu lagi nih bro. Kita kan di Bali ini mengenal adanya, sering juga kita mendengar ancangan Betara Dalam, ancangan Gede Gunung Agung, dan lain-lain.
Niko dimensinya beda dengan makhluk halus nih, tapi di mana tempatnya? Ya, rencangan ya. Rencang bertaruh. Nah sebenarnya kan makhluk halus karena gaib dia, makhluk halusnya disebut juga samar ya, karena samar ya. Ini sebenarnya dimensi ini memang makhluk halus, samar. Sama makhluk halus juga. Ya, cuma kan ada makhluk halus ini dia tingkatnya berbeda-beda juga, sama seperti manusia juga dengan tingkatan berbeda. Ada yang lebih panjang umurnya, kemudian lebih energi lebih kuat, kemudian dimensi spiritualnya lebih tinggi. Nah, ketika dia lebih dari umurnya lebih 700 tahun ataupun lebih 1000 tahun, biasanya makhluk gaib ini ataupun samar ini dia akan menguasai juga tempat-tempat yang sifatnya punya energi tertentu. Nah, dia menguasai sana sehingga dia di sana menjadi ngerencang yang kemudian menguasai dia di daerah-daerah sana. Nah, sehingga dia menguasai daerah sana secara gaib, dia akan menjadi penguasa secara gaib dan kemudian menjadi mengatur dari makhluk-makhluk gaib tersebut yang jadi bawahnya. Sama seperti kehidupan manusia juga. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Berarti rencangan hidup utara itu dia sifatnya khusus kan? Khusus. Itu sebenarnya rencangan hidup utara itu bisa mengganggu manusia juga atau mereka baik semua gitu? Semua baik ya. Semua baik. Sebenarnya corona rencana ini karena dia penguasa alam gaib, semuanya baik. Ya cuma dia punya masyarakat ini yang bergerak di bawah ini yang biasanya ada yang seperti manusia juga, ada yang jahil, ada yang baik, ada yang jahat gitu ya. Ya tergantung dari manusia sendiri, nanti ada yang mengganggu sistem di sana, entah merusak lingkungan di sana juga pasti akan dikena marah juga secara gaib. Nih, Niki yang terakhir Niki mewakili pertanyaan dari pemirsa yang sudah komen Niki di channel KJR7. Apakah makhluk hidup apakah makhluk halus itu bisa mati, bisa makan, berkembang biak, dan bisa nggak dibunuh? Gitu. Kan kalau mereka jahat, bisa nggak dibunuh? Gitu. bisa makan, berkembang biak, mati, bisa dibunuh? Apa bisa nih kok? Kalau di Bali kan kita ada mengenal 3 bentuk tubuh ya. Ada dengan stula sarira, stula sarira, suksma sarira, dan antakarana ya. Stula sarira badan kasar kita, badan fisik ya. Nah, manusia yang punya badan fisik cuma manusia aja. Kemudian suksma sarira, badan halus, badan hantu, inilah makhluk gaib ini yang punya dia. Badan hantu ya, manusia juga punya. Kemudian antakarana kan ini jiwa ya, menjiwai ya, sehingga badan halus ini juga punya jiwa dia. Ya, kita juga yang punya 3 bentuk tubuh ini, badan jiwa, badan halus sama badan kasar. Ini kan dihidupkan dengan jiwa juga, sehingga yang berjiwa pasti akan mati. Ya, cuma perbedaan dimensi dan dimensi waktu ini yang membedakan. Kalau manusia kan sudah anggap dari maksimal, ada yang rata-rata lah, rata-rata ya sedikit ya 100 tahun. Nah, kalau makhluk wong samar, wong samar ini ada dimensi panjang, dimensi pendek. Ada yang lebih pendek hidupnya dari manusia, ada yang lebih panjang. Bahkan ini ada yang seperti dibilang tadi, ada yang menjadi rencangan ini biasanya hidupnya 10 sampai 20 kali umur manusia. Anggaplah 10 kali, 100 kali 10, 1000 atau 2000 tahun ya. Sehingga itu yang menjadi penguasa alam gaib. Nah, itu panjang pendeknya umur sama seperti kita contohkan. Ada orang yang kememedi, di alam manusia sudah hampir 11 hari hilang ya, 11 hari kemudian muncul lagi. Nah,
Tapi yang disembunyikan, orang yang sembunyikan, dia merasa seperti baru sekali, baru sehari gitu kan? bahkan baru berapa menit Baru menit, diajak oleh Medi. Ya, dia lama Medi, dia berapa menit, dia lama manusia sudah sekian hari. Nah, itu berarti ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu ya. Dimensi ini akan terjadi perbedaan waktu dan perbedaan tempat. Ya, terus berkembang biak nih kan bisa? Berkembang biak bisa. Nah, hampir seperti manusia yang tahu ya, yang lihat ya pernah lihat. Makhluk gaib ini ataupun yang contohkan pada Memedi itu contohnya, makhluk ini dia berkembang biaknya dengan keluar kamo ya. Ya, kalau manusia mungkin kita umpamakan sel telur dan sperma, tapi makhluk samar ini mengeluarkan kamo juga. Kamo dia seperti gelembung, kemudian menyatu gelembung ini, disinilah dia menjadi manik ya. Ya, seperti bentuknya seperti apa ya? Seperti kepompong. Ya, itu biasanya kalau makhluk-makhluk gaib itu biasanya hampir 9 tahun lamanya dia kandungan di luar, bukan seperti manusia dia beling gitu ya, atau mengambil, tapi di luar dia akan 9 tahun, nah 9 tahun ini dia akan baru pecah menjadi makhluk gaib baru. Ya. Berarti 9 tahun waktunya nih kok. Ada yang 9 tahun, ada yang tahunan. Artinya semua di atas tahunan ya. Nah terakhir nih kok, apakah bisa dibunuh? Kalau seandainya kan dia jahat ya, mengganggu kita, terus bisa nggak nih ke orang yang mampu nih kan bisa membunuhnya? Iya, orang yang membunuh ini pasti punya kekuatan-kekuatan tertentu ya. Anggaplah senjata gaib, sama cerita kemudian ada ilmu-ilmu gaib yang memang penunduk dari kekuatan ataupun makhluk gaib ini. Biasanya dibunuh itu biasanya dalam memang perang gaib ya, perang batin. Di mana anggap kalau saling membunuh ini sudah akhir cerita ya, entah ini si orang yang menempur nih akan off duluan atau makhluk gaib nih, tergantung kekuatannya, tapi bisa dibunuh. Artinya bisa karena kekuatan mantra ini bisa menembus dari suksma sarira ataupun badan halus itu, sehingga dia menjadi hancur. Jadi seperti itu semeton KJR 7 sudah dijawab pertanyaan dari netizen ya yang menanyakan apakah makhluk halus ini bisa dibunuh. Ternyata bisa, hanya saja orang yang membunuh itu mempunyai kekuatan tertentu. Nah jadi seperti itu semeton KJR 7 yang ingin ikut urun rembuk, dia ingin bergabung ataupun ingin mengajukan topik yang harus kita bahas, silahkan komen yang banyak, jangan lupa subscribe, kemudian share biar kita lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Akhirnya, Bro Yudi, kita harus akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya untuk semeton KJR 7. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.